Malam itu, aku dan teman-temanku, Rico dan Lesti, memutuskan untuk memasuki hutan larangan yang terletak di pinggir desa. Kami sudah mendengar banyak cerita tentang hutan itu, tentang roh-roh jahat, dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hutan larangan, tempat yang tidak boleh dimasukin, kata Rico, mencoba menakut-nakuti kami. Tapi kita harus coba, jawab Lesti dengan senyum nakal. Aku sendiri tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu, tapi aku tidak ingin ketinggalan kesempatan untuk mengeksplorasi hutan yang misterius itu. Kami memasuki hutan dengan hati-hati melangkah di atas tanah yang lembab dan gelap. Suara jangkrik dan burung hantu menghantui kami, membuat kami merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Rico berhenti dan menunjuk ke arah depan. "Lihat itu," katanya, dengan suara berbisik. Aku dan Lesti melihat ke arah yang ditunjuk Rico, dan kami melihat sebuah pohon besar dengan ukiran-ukiran aneh di batangnya. "Itu pasti tanda-tanda kuno," kata Lesti dengan mata yang berkilau. Kami mendekati pohon itu, dan aku merasa ada yang tidak beres. Suara-suara di sekitar kami semakin keras, dan aku bisa merasakan ada yang mengawasi kami. Tiba-tiba, Lesti berteriak dan jatuh ke tanah. Aku dan Rico berlari ke arahnya, dan kami melihat bahwa dia tidak sadarkan diri. "Kita harus keluar dari sini," kata Rico dengan panik. Aku setuju, dan kami membawa Lesti keluar dari hutan. Tapi, ketika kami keluar, kami melihat bahwa Lesti tidak sama lagi. Matanya hitam, dan dia berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. "Kalian tidak boleh keluar dari sini," katanya, dengan suara yang menakutkan. Kami berlari secepat mungkin, tidak menoleh ke belakang. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Lesti, tapi kami tahu bahwa dia tidak sama lagi. Suara-suara aneh dan langkah-langkah kaki yang mengikuti kami membuat kami semakin panik. Tiba-tiba, Rico terjatuh dan aku berhenti untuk membantunya. "Ayo Rico, kita harus keluar dari sini," teriakku. Tapi Rico tidak bergerak. Dia hanya menatap ke arah belakangku dengan mata yang terbelalak. Aku tidak bisa bergerak," katanya, dengan suara yang gemetar. Aku menoleh ke belakang dan melihat apa yang membuat Rico takut. Lesti berdiri di belakang kami dengan mata hitam yang menakutkan. Dia berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. "Kalian tidak boleh keluar dari sini. Kalian harus tinggal di sini selamanya." Aku mencoba untuk menarik Rico, tapi dia tidak bergerak. Aku sendiri merasa kaki-kakiku seperti terikat di tanah. Lesti semakin dekat dengan tangan yang terulur. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar. "Jangan takut, aku di sini." Suara itu membuatku merasa sedikit lega. Aku menoleh ke samping dan melihat seorang tua yang berdiri di dekat kami. Dia memiliki jenggot yang panjang dan mata yang bijak. "Aku bisa membantu kalian," katanya. Lesti berhenti dan menatap orang tua itu. "Kamu tidak bisa menghalangi aku," katanya. Orang tua itu tersenyum. "Aku bisa. Aku tahu rahasia hutan ini. Aku bisa mengeluarkan kalian dari sini." Aku dan Rico merasa lega. Kami mengikuti orang tua itu yang membawa kami keluar dari hutan larangan. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Lesti, tapi kami tahu bahwa kami beruntung telah diselamatkan oleh orang tua itu. Ketika kami keluar dari hutan, kami melihat bahwa sudah pagi. Matahari bersinar terang, dan udara segar membuat kami merasa lebih baik. "Terima kasih, Bapak," kata Rico, dengan suara yang lembut. Orang tua itu tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi, ingatlah, hutan larangan itu tidak boleh dimasukin lagi. Itu tempat yang berbahaya." Aku dan Rico mengangguk, dan kami melanjutkan perjalanan kembali ke desa dengan hati yang masih berdebar. Kami tidak bisa melupakan apa yang terjadi di hutan larangan itu. Lesti, teman kami, masih ada di sana, dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ketika kami tiba di desa, kami langsung menuju ke rumah Lesti. Kami ingin tahu apa yang terjadi dengan dia, dan apakah dia sudah kembali. Tapi, ketika kami tiba di rumah Lesti, kami melihat bahwa dia sudah ada di sana. Dia terlihat normal, seperti tidak ada yang terjadi. Tapi,
Ketika kami melihat lebih dekat, kami melihat bahwa matanya masih hitam. "Lesti, apa yang terjadi dengan kamu?" tanya Riko dengan suara yang lembut. Lesti tidak menjawab. Dia hanya menatap kami dengan mata yang hitam. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Lesti, dan aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Tiba-tiba, orang tua yang menyelamatkan kami di hutan larangan itu muncul. "Aku bisa membantu Lesti," katanya. Kami mengikuti orang tua itu ke dalam rumah Lesti. Dia mulai melakukan ritual dengan membakar dupa dan membaca mantra. Lesti mulai bergerak dan matanya mulai berubah menjadi normal. Dia terlihat seperti kembali ke dirinya sendiri. "Apa yang terjadi dengan aku?" tanya Lesti dengan suara yang lembut. "Kamu terkena kutukan di hutan larangan," jawab orang tua itu. "Tapi aku bisa menghilangkannya." Lesti terlihat lega. Dia berterima kasih kepada orang tua itu dan kami semua merasa lega. Tapi ketika kami keluar dari rumah Lesti, aku melihat sesuatu yang membuatku takut. Orang tua itu menatap kami dengan mata yang tidak seperti biasanya. "Aku tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya," katanya dengan suara yang rendah. "Kutukan itu masih ada dan itu akan kembali." Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi kutukan itu. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku melihat Riko dan Lesti, dan mereka terlihat tidak sadar akan apa yang terjadi. Tiba-tiba, orang tua itu menghilang. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi aku merasa bahwa dia tidak ada lagi. Aku, Riko, dan Lesti berdiri di sana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami merasa bahwa kami telah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Tiba-tiba, Lesti berbicara. "Aku merasa tidak enak," katanya dengan suara yang lembut. Aku dan Riko menatapnya, dan kami melihat bahwa matanya mulai berubah menjadi hitam lagi. "Kutukan itu kembali," kata Riko dengan suara yang takut. Aku merasa panik. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Lesti mulai bergerak, dan dia mulai berjalan ke arah hutan larangan. Aku dan Riko mencoba untuk menghentikannya, tapi dia tidak bisa dihentikan. "Aku harus pergi ke sana," katanya, dengan suara yang tidak seperti biasanya. Aku dan Riko tidak bisa menghentikannya. Kami melihatnya berjalan ke arah hutan larangan, dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba Lesti menghilang di dalam hutan. Aku dan Riko berdiri di sana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami tidak pernah melihat Lesti lagi. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, dan kami tidak tahu bagaimana cara menghadapi kutukan itu. Aku dan Riko kembali ke desa dengan hati yang berat. Kami tidak bisa melupakan apa yang terjadi, dan kami tidak bisa menghadapi kutukan itu. Kisah ini berakhir di sini, dengan aku dan Riko masih mencari jawaban tentang apa yang terjadi dengan Lesti. Kami tidak tahu apa yang terjadi, dan kami tidak tahu bagaimana cara menghadapi kutukan itu.